Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Buat kamu yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Buat kamu yang belum, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya tetap bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Pada video kali ini, kesempatan kali ini, saya ingin mengunboxing sebuah perangkat dari Baofeng. Tapi ini teman-teman sangat spesial teman-teman ya. Dan ini belum pasaran di Indonesia. Mungkin setahun 2 tahun ke depan ini akan menjadi sesuatu yang lumrah. Ini dia Baofeng Digital Mobile Radio. Ya. Sebelum saya akan kupas secara singkat lebih dalam apa yang disebut dengan Baofeng Digital Mobile Radio, saya akan perlihatkan dulu kemasannya. Ini tetap masih produksi Baofeng teman-teman. Baofeng, kalau rekan-rekan tahu, Baofeng adalah sebuah merek dagang dari negara Cina, ya. Dari Pujian Baofeng Elektronik, ya, dari negara Cina, provinsi dari Pujian, ya. Kenapa saya ambil yang Baofeng? Karena memang harganya teman-teman relatif terjangkau. Sebetulnya teknologi ini sudah ada di Yaesu ataupun di Raikom, cuma di Indonesia kurang familiar. Dan yang masuk merambah ke Indonesia dalam akhir tahun 2019 sampai 2020 adalah ini dia, DMR. Saya akan baca dulu aja ya fiturnya apa aja. Ini digital analog compatible. Jadi DMR digital mobile radio Baofeng 1701 dia memiliki dua buah mode VHF atau mode analog dan mode digital. Nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Dia memiliki dua time slot atau dual band ya, kerja seperti biasa di VHF. Terus juga ada AMBI AMBI plus 2 Fuku Coder. Ini nanti akan kita pelajari apa ya. Ini adalah SMS function, bisa SMS teman-teman. Hatong ini tuh bisa SMS ya dengan sesama. Terus ada digital signaling function ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Dia juga mendukung mode digital, CTCS seperti biasa nih untuk repeater, dan ini juga untuk repeater digital. Kalau CTCS itu untuk repeater analog ya, pengkodean analog, sedangkan untuk di bawahnya itu digital mode support itu untuk pengkodean pada mode digital ya, dan ada digital ARM function. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman, keren ya. Kemasannya lumayan, kalau bahasa Sunda mantep playa olah lah. Keren tampilannya, dan saya akan langsung aja buka sebetulnya isinya itu bagaimana. Oke, sesaat lagi teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan langsung saja unboxing sebuah perangkat Baofeng Digital Mobile DM1701. Oke, yang pertama, setiap kita ingin membeli perangkat Baofeng Digital Mobile DM1701, kita akan mendapatkan sebuah buku manual seperti biasa ya. Ini adalah buku manualnya rekan-rekan, ini tebal, ada sekitar 85 halaman ya. Dimana di dalamnya ada petunjuk teknis bagaimana cara mengoperasikan perangkat DM1701. Ini harus dipelajari teman-teman, dipelajari dengan seksama sambil dilihat ataupun sambil dipegang hatongnya, dicocokkan dengan buku teman-teman ya. Karena kalau hanya dibaca seperti ini akan pusing ya, karena dia memiliki dua buah mode band. Ya. Oke, silakan dipelajari, ada 85 halaman ya, berbahasa Inggris. Terus kita akan mendapatkan sebuah main unitnya. Ini dia Baofeng DM1701. Seperti ini rekan-rekan tampilannya, ini sangat besar ya. Saya ambil perbandingan sama hatong Baofeng biasa. Lihat, perbandingan jauh ya, hampir 3/4-nya lebih panjang dan lebih besar tentunya dari Baofeng UV5RA. Baofeng Digital DMR 1701 dia memiliki power sekitar lebih kecil dari 5 watt, tapi saya belum tahu pasti berapa powernya nih. Nanti akan saya cek di review ya.
mengenai function aja di dalamnya serta cek powernya seperti apa. Kalau di kemasan tertulis di bawah 5 watt, under 5 watt. Dia kerja di dua buah mode. Yang pertama adalah analog seperti biasa di UHF dan PHF. Untuk di PHF dia kerja di 136 sampai 174, sedangkan untuk di UHF-nya kerja di 400 sampai 470. Ini UHF-nya sangat sempit teman-teman ya, nggak seperti Baofeng. Dia kerja di 400 sampai 570 Baofeng pada umumnya. Ini konektor seperti biasa teman-teman, dan ini logam sangat besar ya dan tebal. Saya rasa ini akan memiliki penyerapan panas yang baik teman-teman. Bagian atas seperti ini tampilannya ya. Nanti akan saya kupas di review teman-teman ya. Sekarang saya hanya unboxing saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan sebuah baterai. Ini adalah baterainya. Saya akan buka saja. Baterainya itu memiliki kapasitas sebesar 2200 mAh ya, dengan tegangan sekitar 7,4 volt. Ini baterai sudah Li-ion ya, jadi sudah ringan, nggak berat. Ini bagian konektor di belakang teman-teman ya. Oke, ini untuk konektor bagian depannya. Ini walaupun besar tapi ringan teman-teman, nggak berat ya, karena dia udah menggunakan teknologi Li-ion. 2200 mAh lumayan cukup lah ya. Terus yang selanjutnya saya mendapatkan handsfree ya, seperti biasa ya. Ini colokannya menggunakan colokan seperti Baofeng, tapi apakah sama saya juga belum tahu ya, nanti akan saya cek. Kita akan mendapatkan sebuah klipnya ya, klip penjaga untuk disabuk. Ini untuk rekan-rekan yang mobilitasnya tinggi, bisa disimpan di sabuk ya, di pinggang. Ini klipnya. Dan kita mendapatkan charger desktopnya ya. Ini charger desktop masih dari Baofeng 7,4 volt ya. Ini, dan seperti biasa ini juga adaptornya. Oke. Terakhir saya mendapatkan sebuah antena. Ini antenanya berat ya teman-teman ya, nggak seperti antena Baofeng pada umumnya. Ini berat. Dia kerja di dual band, di mode FM dan mode UHF ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman perangkat dari Baofeng DM7013. Tapi akan saya gambarkan secara sekilas ya, sebetulnya apa sih kelebihan dari perangkat ini teman-teman, sehingga saya betul-betul tertarik untuk mencobanya. Jadi Baofeng DM1701 dia teman-teman memiliki dua buah mode kerja. Mode kerja di analog dan di digital ya. Apa sih analog, apa sih digital? Mungkin rekan-rekan banyak bertanya demikian ya. Akan saya gambarkan secara sekilas teman-teman. Jadi Baofeng DM1701 dia itu memiliki frekuensi analog di UHF PHF dan juga memiliki frekuensi mode digital ya. Jadi digital itu apa? Saya akan gambarkan secara sekilas. Jadi digital itu perbedaan sama analog. Yang pertama, digital itu akan bukan anti sih, sedikit mendapatkan gangguan dari alam ya. Nggak ada noise, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap benda-benda yang berada di ketinggian, gunung-gunung. Ini akan lebih tahan, sinyalnya akan lebih kuat teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu digital, dia memiliki semacam fleksibilitas terhadap gangguan. Fleksibilitas dan fungsionalnya lebih baik daripada yang analog ya. Dia akan lebih fleksibel. Dia juga memiliki fungsi yang lebih unggul daripada sistem analog. Terus penyimpanan informasi, karena digital itu teman-teman lebih identik ke komputer ya, atau data komputer, pengkodoan.
Jadi penyimpanannya itu akan lebih gampang, menyimpan file-filenya atau penyimpan program-programnya lebih gampang dibandingkan dengan sistem analog. Banyak juga sistem operasinya itu dapat dengan mudah dibandingkan dengan analog, lebih rumit ya. Jadi sistem pengoperasian itu lebih gampang dari sistem analog, teman-teman. Harganya akan lebih terjangkau daripada sistem analog. Kalau kita ambil dari sebuah IC itu biasanya lebih ke digital, lebih ke analog. Tetapi kalau yang namanya chip itu akan lebih ke digital. Kalau IC itu isinya lebih mahal, teman-teman ya, dibandingkan dengan analog. Ya itulah sekilas ya tentang perbedaan analog dengan digital. Kalau di perangkat-perangkat sehari-hari, yang analog itu seperti radio FM analog ya, televisi yang menggunakan antena luar, itu analog. Terus kamera yang memakai film itu pun analog. Yang digitalnya seperti kalkulator, komputer, TV yang menggunakan parabola, kamera digital. Nah itu sistemnya pengoperasian secara digital. Jadi dari segi kualitas, baik pancaran ataupun penerimaan akan lebih baik daripada sistem analog yang rentan terhadap gangguan alam. Silakan yang berminat, nanti akan saya buat review singkatnya. Saya nyalakan. Sekarang saya hanya unboxing saja, teman-teman. Oke, seperti itu saja, teman-teman, isi-isi dari Baofeng DM1701. Nanti bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana kita mengaktifkan mode digitalnya, akan saya buat di video terpisah, teman-teman ya. Terima kasih. Saya aturkan banyak terima kasih untuk rekan saya, Bapak Purnama. Juga untuk rekan-rekan yang sudah dukung channel saya, terima kasih. Saya Yengki Datawan Delta Bravo Julu pamit, terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.